Shalom, selamat pagi. Kembali pagi hari ini kita boleh bangun dengan kesehatan yang baik dan kita boleh menikmati hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini di dalam pembacaan balap kita, Yeskiel pasal yang ke-31 sampai dengan yang ke-33. Dan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal yang ke-33 ayat 7 dan sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata-kata untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat yang ke-9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Puji nama Tuhan. Saudara, amanat agung Yesus sebelum naik ke surga adalah agar setiap orang yang menjadi muridnya mau mengajar semua orang tentang firman Tuhan, dan setiap kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Akan tetapi ternyata tidak cukup hanya mengajarkan melalui kata-kata saja. Yang paling utama adalah mengajarkan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita ajarkan. Itulah pengajaran yang dilakukan oleh Nabi Yeskiel di tengah-tengah bangsa Israel. Kepatuhannya kepada Tuhan menjadi teladan bagi bangsa Israel. Nah, saudara, di tengah-tengah hidup saat ini, tentu kita bisa melihat kejahatan yang sudah semakin merajalela. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk berperan aktif dalam memerangi kejahatan. Firman Allah ini mengajar kita untuk mampu mengambil bagian dalam menunjukkan kasih Allah dengan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita mampu menjadi teladan bagi orang lain. Tantangan kita tentunya tidak mudah. Kita mungkin akan menerima respon yang tidak mengenakan ketika kita menegakkan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun saudara, jika kita membiarkan orang-orang yang setidaknya adalah bagian dari kita dan mereka tetap hidup dalam dosa, maka firman Tuhan mengatakan dosa orang tersebut akan dituntut kepada kita. Namun ketika kita memberi ajaran dan peringatan kepada mereka, maka kita telah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ditolak, bukan berarti kita tidak peduli lagi pada mereka. Maka saudara, senantiasalah kita berdoa untuk mereka, supaya di dalam dirinya ada perubahan yang lebih baik. Dan sebagai orang Kristen, kita juga pasti memiliki banyak dosa dan kekurangan. Ketika kita diingatkan akan kesalahan dan dosa kita oleh sesama kita, maka kita harus terima dan kita merenungkan firman itu. Jangan berdalih dan jangan berusaha membenarkan diri dan menganggap orang lain tidak sepantasnya mengingatkan kita. Untuk itu jangan pernah kita semua menunda waktu untuk bertobat. Ketika ada yang menyadarkan dan mengingatkan dan menyadarkan kita akan kesalahan kita, firman Tuhan katakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sudah yang terkasih, karena siapa yang mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, maka dia akan menerima janji Tuhan.
di dalam hidupnya. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.